من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه من الله تعالى. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama berkumpul untuk menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada saat ini kita masuk daripada bulan Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya tersebut ada beberapa hal Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang lebih untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita juga. Diriwayatkan dari An Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, qultu ya Rasulullah, lima araka tasum min syahrin minasyuhur ma tasumu Sya'ban. Jadi sahabat Usamah bin Zaid, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu puasa yang lebih banyak daripada puasa sunnah melainkan pada bulan Sya'ban ini. Kemudian apa jawaban Nabi? Qala dzaka syahrun yaghfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Iya, karena di bulan Sya'ban adalah bulan yang orang-orang lalai akan kemuliaan yang ada di bulan Sya'ban, antara Rajab dan antara Ramadan. Itu sedikit seseorang melupakan daripada kemuliaan daripada bulan Sya'ban tersebut. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Dan bulan Sya'ban juga adalah bulan di dalamnya diangkat amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku menyukai, aku menginginkan ketika amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan puasa. Jadi dari sini begitu semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mensyukuri daripada apa-apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau selalu ingin terlihat ibadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yarqubuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa muamalatihi wa fi kulli hayatihi. Ya. Jadi sahabat Nabi itu selalu memperhatikan gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di masalah ibadah. Ini Nabi ngapain nih? Dilihat, ditanya. Ya. Terutama waktu bulan Sya'ban ini. Kenapa kok Rasulullah puasa terus? Diperhatiin, kemudian ditanya. Ya. Entah itu ada puasa yang diperhatikan tersebut, kebetulan itu puasa wajib atau puasa sunnah. Dan tujuannya apa? Para sahabat ini memperhatikan perilaku Rasulullah SAW
untuk generasi selanjutnya agar kita bisa mengambil dari apa-apa yang telah dicontohkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena generasi awal yang membawa risalah ini, murid-murid pertama Rasulullah adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui bentuk cara sempurna ibadahnya Nabi di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam berwudu, itu semua daripada riwayat sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa Nabi menyebutkan di saat Nabi sering puasa sangat banyak di bulan Sya'ban, tidak dengan bulan lainnya? Di situ disebabkan dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan ay yashun nas anhu liiktsarihim wal ibadah fi hadaini syahrain. Karena kenapa? Karena orang di Rajab seseorang fokus dengan membaca istighfar dan Isra Mi'raj. Di Ramadan fokus dengan puasa Ramadan, dengan tarawih, dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi di Sya'ban ini ternyata di situ ya ada bulan, ada keberkahan dan ada waktu sendiri yang ternyata amal kita ini sepanjang tahun ya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semingguan ada di hari Senin dan Kamis ya. Kemudian tahunan juga ada. Kapan itu? Pada bulan Sya'ban ini, terutama di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ya. Jadi malam ke-16, malam 15 Sya'ban. Atau itu sudah menjadi tradisi kita biasanya membaca Yasin 3 kali atau membaca apapun ya. Itu tidak ada yang melanggar daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran mau 3 kali, mau 4 kali, ya bebas. Dia mau milihnya baca surat Fatihah boleh, ya. Tapi ini yang sudah dipraktekkan sama ulama itu adalah surat Yasin, ya. Fadilahnya besar, ya, untuk daripada keberkahan hidup, keberkahan panjang umur, dan keberkahan agar rizki kita itu diberikan hal yang berkah sehingga yang kita miliki daripada dunia itu akan keluar untuk akhirat ya. Kalau seandainya kita di antara hikmah membaca Yasin 3 kali nanti pada malam 15 Sya'ban ya. Kemudian juga disebutkan warawa Utsman ibn al-Mughirah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban hatta anna ar-rajul la yankihu wa yuladu lahu wa qad kharaja ismuhu fil mauta. Diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibn al-Mughirah bahwasanya Nabi bersabda diputuskan, ditentukan ajal seseorang itu dari Sya'ban ke Sya'ban lagi. Sampai-sampai seseorang menikah ajalnya itu ditentukan di bulan Sya'ban, bahkan anaknya tersebut dia bakal mati atau bakal lahir itu pada di malam-malam bulan Sya'ban. Artinya apa? Pada bulan Sya'ban ini entah nanti malam 15 Sya'ban ataupun saat ini di situ banyak hal-hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait rizki, panjang umur, kemudian meninggalnya seseorang, husnul khatimah atau su'ul khatimah, yaitu ada di malam-malam bulan Sya'ban ini ya. Makanya kita tidak bisa menjaga dari 1 sampai akhir, paling tidak di malam nisfu kita bisa menjaga dengan ibadah ya. Jangan tidak sama sekali, karena ketahuilah bahwasannya bulan daripada bulan-bulan Hijriyah yang ada di dalam umat ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu mempunyai hikmah dan cara masing-masing ibadah di dalamnya, ada khas masing-masing. Sehingga apa? Biar kita betul-betul dari mulai bulan Muharram sampai akhir tahun di Safar ya, kita betul-betul
perhatian dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak mengetahui, kita tidak ngaji, akhirnya kita nggak tahu ini bulan apa, suruh ngapain, ya. Tapi subhanallah, Allah ajarkan para ulama, ya, lewat ulama-ulama yang mereka langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada amaliyah-amaliyah khusus dari mulai Muharram sampai Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah di akhir tahun bulan Hijriyah, ya. Ada terus. Nanti di Rajab, di Sya'ban, di Ramadan, ya, insyaallah kita semua akan mendapatkan daripada bulan yang mulia tersebut, ya. Dari Syawal ada ibadah masing-masing hingga akhirnya kita punya kenangan yang khusus. Oh, kalau kita lagi kenangannya banyak berpuasa, oh berarti di bulan Ramadan, ya. Kenangan kita hadir majelis taklim, majelis maulid, oh di bulan Rabiul Awal atau enggak Rabiul Tsani, ya. Jadi ada hal masing-masing, itu semua untuk mengingatkan kita bahwasannya banyak amaliyah-amaliyah yang kita raih, ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang bulan Sya'ban yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, atau secara khusus disebut bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut bulannya Nabi? Karena turun ayat tentang perintah sholawatnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itulah dianjurkan di bulan Sya'ban memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kita lanjut daripada membaca sebagaimana yang kita baca daripada kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam Al-Haddad. Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qira'atil ilmin nafi' wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bidzatillah wa aqwalihi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi. Dan hendaknya kamu mempunyai satu amalan, mempunyai satu waktu untuk membaca ilmu yang manfaat. Yaitu ilmu apa yang manfaat di sini? Yang dimaksudkan oleh Imam Al-Haddad, ilmu yang menambahkan pengetahuanmu akan Allah Subhanahu wa taala, akan firman-firman-Nya, akan hadis-hadisnya, akan nikmat-nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Nah, salah satunya apa? Ya dengan kita mengaji, hadir di majelis-majelis ilmu, itu salah satu daripada menambahnya ilmu kita. Ilmu kita kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mempunyai satu amalan rutinan kita belajar, akhirnya ilmu kita nggak akan bertambah-tambah. Dan mungkin kita taunya itu benar, ternyata salah. Selama 20 tahun ternyata wudhu dia salah. Ternyata dia nggak niat di waktu wudhu. Gara-gara apa? Dia tidak mengaji. Nah, tapi kalau seandainya dia membaca ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang menambahkan dia keridhaan kepada Allah, pengetahuan tentang agama. Nah, itulah akhirnya seseorang dia akan mau belajar dan mau membaca. Juga yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana seseorang belajar ngaji. Artinya apa? Dia jangan membaca atau membuka sesuatu video kecuali dengan rekomendasi gurunya tadi. Artinya dia harus mempunyai guru. Kalau dia baca sendiri, dia beli buku sendiri, ya, dia mendengarkan video tentang ilmu yang ingin dia ketahui di YouTube, hanya dari YouTube, hanya dari buku tanpa guru, insya Allah salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya, yang ngaji beneran aja begini nih, yang nyimak
belum tentu pulang ke rumah paham. Kalau dia ngantuk ya, atau nggak konsen, yang wajib jadi sunnah. Ya, tadinya Ustadz ngomongin kayak begini, ntar disampaikannya beda lagi. Ini yang ngaji beneran hadir di sini. Apalagi dia ngajinya hanya lewat YouTube dan membaca buku saja. Nah, disebutkan man syaihuhu kitabuhu fa syaihuhu syaiton. Kalau gurunya itu cuma kitab doang, tanpa ada yang membimbingnya, maka gurunya itu adalah setan. Kenapa? Kita ini kalau baca suka kadang-kadang ngikutin hawa nafsunya kita. Akhirnya apa? Kita menyesuaikan hawa nafsu. Tapi kalau seandainya kita mempunyai guru, kita ada yang menyalahkannya. Oh, ini nggak benar, ini seharusnya begini. Ini dipakainya ketika dalam keadaan begini. Ini mutlak, ini secara umum. Ini hanya khusus untuk Nabi SAW. Kalau tidak, bahaya. Orang kalau cuma baca doang dari kitab atau baca tafsir yang salah, ntar seorang laki bisa nikah lebih daripada 4, bisa 9, bisa 10. Kan Nabi istrinya 9 yang Nabi tinggalkan, seluruh istri Nabi ada 12. Kira-kira gimana itu? Padahal itu kata ulama apa? Itu ada beberapa hal yang memang khususiat Nabi SAW. Kalau khususiat untuk Nabi tidak boleh diamalkan dan dilakukan oleh umatnya. Ya. Nah, jadi pentingnya juga bagi kita hadir di tempat majelis ilmu, gunanya apa? Untuk mengetahui kekurangan kita dan bertambahnya ilmu untuk kita sebagai bekal untuk kita sendiri dan keluarga kita. Nah, wa ta'rif bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka anhu min maksiatihi. Juga di antara ilmu yang bermanfaat adalah engkau mengetahui apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurithuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah. Juga di antara ilmu yang diperintahkan oleh Imamul Haddad agar kita selalu menambahnya, itu yang menyebabkan kita menjadi zuhud terhadap dunia dan semangat mencari bekal untuk akhirat. Dan ini yang terpenting, ya. Ilmu kalau dia hanya belajar saja tapi tidak menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malah dekat dengan dunia, berarti perlu dikoreksi lagi, ya. Karena hakikat daripada ilmu itu apa? Semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu tapi dia semakin dekat dengan dunia, dekat dengan penguasa dunia, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah di situ, ya. Karena sungguhnya al-ilmu khasyah yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu, di dalam ilmu adalah rasa takut, ya. Yang mengetahuinya adalah seorang ulama. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Ulama yang seperti apa? Ulama yang betul-betul mengikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ilm sabitun fil kitab wa sunnah wa kutubul a'immah wa qad jama'ahu al-Imam al-Ghazali fi kutubihil 'azimatil qadar al-kabiratil khatar. Dan kitab dan ilmu itu, ilmu yang di dalamnya ada Al-Qur'an, ada sunnah, ya, dan ada perkataan-perkataan para a'immah, itu semua telah dirapihkan, disusun rapih oleh Al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali di kitab beliau seperti Ihya Ulumuddin, ya, dan Nasaihuddin Diniyah karya Imamul Haddad, dan banyak lagi daripada karya-karya Al-Imamul Ghazali. Selain Ihya Ulumuddin ada lagi Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ada Mau'izatul Mu'minin. Itu semua terkumpul dalamnya lengkap. Saking lengkapnya
Para ulama mengatakan kadal ihya an yakuna Qur'anan. Hampir-hampir saja kitab Ihya Ulumuddin itu seperti Al-Qur'an, menjadi Al-Qur'an. Saking lengkapnya daripada Ihya Ulumuddin punya Al-Imamul Ghazali. Kemudian yang dianjurkan lagi oleh Al-Imamul Haddad agar kita ini ketaatan kita tidak turun, semangat kita tidak turun. Ya, kemarin kan sudah diajarkan tentang keimanan, tentang keyakinan kepada Allah, harus mempunyai rutinan daripada sholat sunnah, wirid, ya, tidak mengosongkan waktu kecuali niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi seseorang harus mempunyai rutinan untuk belajar ilmu agama, ya, tidak bisa sebulan sekali, 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, itu lebih paling afdol. Ya, jangan sampai dia tidak sama sekali pernah belajar, pernah hadir di majelis ilmu selama hidupnya. Karena yang hadir di majelis ilmu itu betul-betul mendapatkan muraqabah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ada 2 kelompok orang yang berkumpul. Satunya dia lagi zikir saja kelompok tadi, satunya lagi membahas ilmu agama. Ini halal, ini haram, ini enggak boleh. Maka Nabi datanglah ke majelis yang diajarkan ilmu agama. Kemudian kata ulama, kenapa Nabi duduk di tempat yang diajarkan ilmu agama? Karena manfaat daripada hadir atau mengetahui ilmu agama, manfaatnya bukan hanya untuk diri dia aja, untuk masa depan dia, untuk orang lain, untuk orang sekelilingnya. Tapi kalau zikir, manfaatnya untuk siapa? Untuk diri masing-masing. Ya, yang mendapatkan pahala dia, yang dapat perlindungan dia. Mendapat kenikmatan zikir hanya dia aja. Tapi kalau ilmu, ini pesannya bisa ke orang yang banyak. Di mana manfaatnya lebih banyak, itulah yang menjadi paling mulia dibandingkan yang lainnya. Ya. Seperti sholat sendiri sama sholat jamaah. Yang mana yang paling afdal? Sholat berjamaah. Lebih banyak lagi orangnya, semakin banyak lagi pahala kita. Makanya pahala orang berjamaah di musola, di rumah, di masjid. Afdalnya di masjid. Apalagi di masjid jami yang orangnya tadi lebih banyak. Kenapa? Manfaatnya tadi itu semakin besar. Kemudian Imamul Haddad juga di sini menyampaikan kepada kita agar seseorang mengisi waktunya untuk faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min dzikrillah tahuddu bi waqtihi au tahsuruhu bi adadin wa hina idzin fala ba'sa bi subha li dhabtil adad. Nah, ini sudah kemarin, agar hendaknya seseorang mempunyai wiritan yang dikhususkan oleh dia. Seperti apa itu? Seperti yang kemarin, membaca subhanallah 33, alhamdulillah, wiritan-wiritan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang ada di Ratibul Haddad, Ratibul Attas, dan Wirdul Latif. Kalau dia mau nambah lagi, baca Hizbul Bahar, Hizib Nasr, ya, dan wiritan-wiritan yang lainnya. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun minat tafakkur fi kulli yawmin wa lailatin ta'ayyana lahu sa'ah aw sa'at wa ahsanul awqat litafakkur afraghuha wa asfaha wa ajdaruha fi huduril qalbi jawful lail. Dan hendaknya kamu mempunyai rutinan, ya, kebiasaan daripada apa? Tafakkur, merenung. Setiap malam mempunyai waktu. Kita khususkan waktu untuk merenungi daripada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan yang paling bagusnya adalah waktu di saat hati kita lagi enak, lagi santai, nggak ada kepikiran macam-macam, ya. Itu yang paling pas di tengah malam. Kalau kita bangun, ya. Kalau seandainya kita yakin nggak bangun tahajud, ya,
sebelum tidur merenung aja. Merenung. Ya Allah, kalau seandainya ana besok mati, nggak bangun lagi gimana? Apa yang masih disimpan di dalam hati? Ya Allah, ana masih benci dengan si fulan. Ya Allah, ana kepengen minta maaf sama orang tadi. Besok kalau seandainya bangun, ana mau minta maaf sama dia. Atau dia punya salah sama orang lain, atau orang punya salah sama dia. Dia mengikrarkan sebelum dia tidur, dia mau maafkan semua orang-orang yang punya salah. Dan kalau seandainya dia punya salah sama orang, besok dia mau minta maaf sama orang tersebut. Itu diantara salah satu amalan Al-Habib Ali Al-Habsyi, Shahibul Maulid, sebelum dia tidur. Ya Allah, aku maafkan orang-orang yang punya salah terhadapku, dan kalau seandainya aku punya salah sama orang, besok aku akan minta maaf kepada orang tersebut. Artinya itu adalah salah satu daripada tafakkurnya Al-Imam Ali Al-Habsyi. Dan kita juga, karena kenapa? Manfaat daripada tafakkur ini, wa'lam anna salahad dunya wad din mauqufun ala sihhatit tafakkur. Dunia ini, dunia kita mau rapih, agama kita mau rapih, kalau apa? Kalau kita merenungin, kita mikir. Gimana caranya orang-orang yang sukses? Dia mikir terus. Sebelum tidur tuh, dia pikir. Oh, ini hari ini bakalan melakukan ini. Ini pengeluaran sekian, ini besok mau begini. Pasti dia banyak mikirnya. Orang-orang yang sukses, pedagang besar dan segala macam, dia bisa kayak gitu ngapa? Karena banyak mikir. Ya. Begitupun orang yang ahlul akhirah, dia pasti akan selalu mikir untuk gimana bertambah amal ibadahnya dia. Gimana kalau amal ibadahnya dia enggak begitu-gitu aja. Wa man utiya hadduhu minhu akhadha bihaddin wafir min kulli khair. Kalau dia dikasih nasib yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak daripada tafakkurnya tersebut. Diriwayatkan tafakkur sa'ah khairun min ibadah sana. Kita merenung sesaat, 1 jam, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ya. Pahalanya seperti itu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang orang yang ibadah bukan menambah khusyuan, tapi bisa menambah takabur, ujub, dan yang lain-lain. Tapi kalau dia tafakur, dia betul-betul murni, ya Allah, apa yang saya sombongkan? Saya di dunia sebentar. Kalau saya tidak punya bekal yang baik, nanti gimana? Siapa yang akan menemani saya di kuburan? Siapa yang akan membantu saya di akhirat? Kalau dia nggak mau capek untuk mendapatkan pahala, mustahil. Karena dunia ini tempatnya capek, tempatnya kabat. Capek kita dari mulai bangun tidur, apa yang kita lakukan? Mikirin dunia, mikirin makan, mikirin akhirat. Dan itu semua perlu dengan gerakan, perlu dengan pikiran dan tenaga. Ya. Tapi kalau seandainya dia mau santai aja, nanti tempatnya nyantai di mana? Di kuburan. Sabar, kita nanti bakal masuk ke tempat yang sama. Ya. Nah, tempatnya kita beramal di mana? Ini dunia. Ad-dunya daru amal, la jazaa'a fiha. Dunia tempatnya orang bekerja. Entah itu kerjanya dia mau ngumpulin duit doang, silahkan. Atau dia mau ngumpulin pahala aja, bisa. Atau dia mau mengumpulkan kedua-duanya. Wal akhirah darul jaza la amal fiha. Dan akhirat tempatnya balasan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada capeknya di akhirat. Tempat kita tinggal santai doang. Apa yang kita inginkan semua ada. Nah, tapi dunia tidak untuk santai-santai. Nanti tempat santai itu di akhirat, di kuburan. Jangan santai, jangan mau mempercepat santainya.
Karena ntar juga kita bakal santai, bakal beristirahat, ya. Jadi bagaimana caranya kita berpikir saat ini? Kalau nggak ngumpulin dunia, ngumpulin akhirat. Tapi ngumpulin dunianya yang untuk akhirat. Ya. Kan kita tahu, sebanyak apapun uang yang kita kumpulkan, nggak akan cukup kan? Kan kita udah pengalaman tuh. Dulu kepengennya punya ini, setelah punya ini, kepengen yang lain. Sama begitu, kita saksikan orang-orang yang punya gaji besar, nggak bayar listrik, nggak bayar kontrakan, dia masih bisa ngambil hak orang lain, korupsi dan yang lain-lainnya. Artinya apa di situ? Dunia itu nggak akan bisa mencukupkan orang, dan tidak akan dia bawa di akhirat. Maka kita harus apa di dunia? Ngumpulin sesuatu yang pasti-pasti aja, yang akan menjadi sesuatu di akhirat. Apa itu? Dunia yang kita miliki menjadi akhirat, jadi masjid, jadi tempat kebaikan, jadi amal jariah, membantu orang lain, itu dunia yang akan menjadi akhirat. Ya. Atau kita perbanyak ibadah. Ibadah apa yang kita mampu banyak, itu yang kita lakukan dan kita istiqomahkan. Ya. Wa qala Ali karramallahu wajha la ibadah kat tafakkur. Tidak ada ibadah yang seperti tafakkur. Tafakkur ini ya tadi ya. Dia enggak ngapa-ngapain, dia merenungi, tapi justru akan menambahkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah kehusyuan, nambah takut sama Allah Subhanahu wa taala, semakin mengimani daripada surga, mengimani daripada neraka, mengimani daripada sesuatu yang harusnya dia akan kumpulkan, dan mengimani sesuatu daripada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Itu terjadi kalau kita mau tafakur dan mau merenungi daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa majaril fikir katsiratun faminha wa huwa asyraf an tatafakkar fi ajaibi masnu'atillahil bahira. Objeknya, cara kita berpikir itu ada banyak, sarananya itu ada banyak. Salah satunya dan yang paling mulia adalah an tatafakkar fi ajaib masnu'atillah. Kita merenungi keajaiban hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang ada di muka bumi ini. Langit, hujan, Allah Ta'ala kirimkan hujan terus. Tapi airnya kemana yang larinya? Kalau kita pikirin, kita tiap hari nyedot air dari bumi. Kita pakai, kita buang lagi ke bumi. Tapi kok nggak penuh-penuh? Dunia dan seisinya ini besaran lautan daripada jumlah daratan. Tapi kenapa dia nggak tumpah begitu? Itu kan perlu direnungi. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini negara kepulauan. Seharusnya mungkin air kita ini banyakkan asinnya daripada tawarnya. Tapi Allah ciptakan lebih banyak tawarnya. Mungkin yang di pinggir-pinggir aja. Baru di situ airnya asin, tidak tawar. Ini semua bentuk daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Allah tidak ciptakan satu jenis dari yang Allah ciptakan. Manusia, kenapa Allah nggak pilih orang Asia aja? Kenapa Allah nggak ciptakan orang Arab aja? Ada yang Afrika bentuknya begini, orang Asia bentuknya begini, yang Arabnya, yang Turkinya, yang India. Keberagaman. Biar kita ini nggak bosen. Kita makan daging terus, makan enak terus, bosen nggak? Bosen. Lebaran 3 hari makan daging, besok-besoknya nyarinya sayur asem lagi sama tempe tahu. Ya. Allah Ta'ala menciptakan pisang, buah pisang, satu jenis apa banyak jenis? Banyak. Bentuk pohonnya mirip-mirip, tapi bisa jadi
Ini beda, ini buat yang digoreng, ini buat yang direbus, ini buat yang pajangan yang cakep disuguhin ke tamu, ini yang buat kecil, yang buat ngasih makan burung. Subhanallah, ya. Duren aja Allah kasih pilih banyak juga jenisnya. Setiap buah insya Allah jenisnya beda-beda. Siapa yang bisa membuat seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebutkan alladzi khalaqa fasawwa. Allah Ta'ala yang menciptakan dan yang Allah Ta'ala menyempurnakannya di situ. Jadi semua ciptaan Allah Ta'ala tidak ada yang itu-itu aja. Semua beraneka ragam dan Allah Ta'ala menyempurnakan dari yang apa yang Allah ciptakan tersebut. Tidak ada yang sia-sia. Kita ngelihat cacing kayaknya sia-sia. Oh ternyata bisa buat obat. Semua yang kita lihat nih, ada kalajengking, tahu-tahu ada minyak kalajengking, bisa buat obat. Subhanallah. Jadi semua yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya dan ada faedahnya untuk kita. Itu pentingnya apa? Pentingnya kita merenungi daripada apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Orang mau membuat sesuatu nih. Ini kita melihat keindahan apa nih? Bentuk bentuk apa namanya? Ornamen ya. Ini bisa diciptakan, pasti nih orangnya tadi banyak mikir dulu. Dia mikirkan ini gimana caranya begini. Nanti semakin maju, semakin berkembang, cara untuk membuat ini lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang. Zaman dulu membuat sesuatu itu dengan cara yang lama, akhirnya apa? Semakin banyak orang yang berpikir, akhirnya menghasilkan sesuatu tadi lebih cepat, mudah, murah. Karena apa? Berpikir untuk mendapatkan hal yang dunia aja. Ini kan bentuknya duniawi. Ya. Dia mendapatkan sesuatu tadi dengan banyak berpikir, ya apalagi dengan untuk menambah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu juga untuk kita selalu merenungi daripada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Wa hadza tafakkur yazid fi ma'rifatika bidzatillah wa sifatihi wa asma'ihi. Dan tafakkur yang seperti itu akan menambahkan ma'rifatmu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad hatha 'alaihi biqaulihi. Allah Ta'ala menyatakan, "Qulinduru madza fis samawati wal ard." Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, coba kalian pikirkan, apa yang ada di antara langit dan bumi. Kita disuruh memikirkan bagaimana itu langit, bagaimana itu bumi. Wa ma batha min ajaibil masnu'at fi nafsik. Qala Allah Ta'ala, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebar pada keajaiban yang ada di tubuhmu. Sungguhnya daripada yang ada di muka bumi ini, itu ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mempunyai keyakinan yang besar. Dan di dalam tubuh kalian ada hal-hal yang besar apabila kalian mau berpikir. Apakah kalian tidak mau memikirkan hal tersebut? Ya. Semua yang ada di dalam tubuh kita, penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap anggota-anggota badan kita, ya, ini sudah sempurna. Allah ciptakan 2 mata dengan 4 bulu mata, dengan 2 alis, dengan hidung yang ada 2 lubang. Coba kalau seandainya itu disedikitkan aja, dikurangin, aneh, tidak bagus, tidak indah lagi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala penciptaannya akhirnya ditiru oleh orang-orang yang membuat robot. Robot ditiru dari mana? Pasti yang ditirunya seperti manusia, dengan kaki 2, ada kepala. Coba kalau seandainya dia
bikin hal yang enggak meniru manusia. Di mana dia mempunyai inspirasi dari mana? Nah, ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu betul-betul besar sehingga kita harus menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus merenung dari apa-apa yang telah Allah ciptakan kita pada saat ini, ya. Gigi palsu, rambut palsu, mata palsu, nggak enak, ya. Pasti ada bedanya dari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mahal gigi palsu, tapi hasilnya nggak sempurna dengan gigi yang Allah ciptakan. Kaki palsu ada, tapi nggak bakal bisa seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut, ya. Itu maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini dengan sempurna. Bukan mencipta asal-asalan begitu aja, tapi apa? Penciptaannya Allah taala dengan sempurna. Wa alam annahu yanbaghi laka an tatafakkar fi ala'illah wa ayadihi allati awsalaha ilaik wa ni'amahu allati asbaghaha alaik. Qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Ketahuilah bahwasannya hendaknya bagimu untuk berfikir dari apa-apa, merenungi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini. Daripada nikmat-nikmatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan fungsi daripada semua anggota badan kita. Dan seandainya kalian mau menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dengan satu aja, satu mata ditimbang dengan amal ibadah kita. Kalau seandainya kita hanya mau membanggakan amal kita aja, tanpa kita minta bantuan Allah, tidak akan bisa sebanding dengan satu buah mata yang Allah ciptakan ini. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada padamu itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita berbicara, nikmat kita bisa bergerak dengan enak, nikmat kita bisa makan, semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada vitamin ataupun obat ataupun hal-hal yang lainnya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa samratu hadat tafakkur imtila'ul qalb bimahabbatillah. Samrohnya apa? Natijahnya apa? Hasilnya dari kita memikirkan hal-hal yang tadi. Mahabbatullah. Kita harus cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal istighal bi syukrihi. Dan kita menyibukkan kita gimana caranya membalas syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita membalas kebaikan kepada orang, ya, agar kita menjaga hubungan baik sama dia, atau dia masih memberikan nikmatnya kepada kita, kita akan mikirkan apa? Kita akan mencintai dia dan kita akan repot untuk mensyukuri daripada orang tersebut, mengucapkan terima kasih sama orang tadi. Nah, siapa? Apakah Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dia? Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberikan keinginan dia akhirnya melakukan kebaikan kepadamu, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus menerungi daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, entah nikmat yang ada di batin kita ataupun di luar, sehingga kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan seutuhnya, mencintai Nabi Muhammad SAW dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan istiqamah dan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.